Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kalian semua. Anak-anak, hari ini kita memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2001-2002. Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pelajaran. Anak-anak, untuk bahasa Indonesia kelas 8 C, D, dan EF akan diajar oleh Bu Eli Mariani, yaitu ibu sendiri. Untuk materi pertama kita adalah unsur-unsur berita, menyimpulkan berita, dan menanggapi berita, yaitu tentang teks berita. Tentunya kalian tidak asing dengan berita kan? Ya. Jadi materi kita kali ini adalah mengamati dan menanggapi teks berita. Jadi di dalam mengamati dan menanggapi teks berita ini ada 3 yang akan kita pelajari anak-anak. Yang pertama adalah menemukan unsur-unsur berita. Kedua adalah menyimpulkan berita, dan yang ketiga adalah menanggapi berita. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, dan 4.1 menyimpulkan isi dari berita. Tujuan pembelajaran kita ada 5. Yang pertama, siswa mampu mengamati teks berita baik yang diperdengarkan atau ditayangkan. Yang kedua, siswa mampu mendiskusikan hasil membaca untuk memperoleh pemahaman tentang unsur berita. Yang ketiga, siswa mampu mendiskusikan langkah-langkah menentukan pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Keempat, siswa mampu merumuskan ringkasan atau kesimpulan unsur-unsur teks berita yang dibaca. Dan yang kelima, siswa mampu menanggapi berita. Nah, anak-anak, dari tujuan pembelajaran ini jelas ya, yang kita pelajari nanti pada pertemuan pertama ini ada 3. Yang pertama adalah menemukan unsur-unsur berita, yang kedua adalah menyimpulkan berita, dan ketiga adalah menanggapi berita. Sebelum kita mempelajari itu semua, marilah kalian semua menyimak berita berikut ini, yaitu berita tentang kebakaran pabrik cat menghanguskan bangunan dalam waktu singkat. Nah, berita ini ibu ambil dari sumber YouTube official Net TV. Ya, silakan kalian simak baik-baik berita berikut ini. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik cat di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu malam. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat seluruh bangunan pabrik hangus dalam waktu singkat. Sempat terdengar ledakan yang membuat panik karyawan yang sedang membantu memadamkan api. Tadi beberapa kali mungkin ada ledakan, mungkin dari warga juga ada yang motornya jatuh, keinjak-injak, banyak yang korban tadi mungkin pada sudah diselamatkan teman-teman. Tapi dari informasi yang saya dapat dari warga, memang api itu tiba-tiba besar. Dari konsleting listrik katanya langsung membesar karena bahan baku ini thinner. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di gudang penyimpanan bahan baku pembuatan cat. Banyaknya warga yang menonton dan sulitnya sumber air membuat petugas sempat kesulitan menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Mujib Latumairisa melaporkan untuk NET. Ya anak-anak, tadi sudah kalian simak ya, berita tentang kebakaran pabrik cat. Nah, dari berita tersebut kalian harus mengetahui, dituntut untuk mengetahui isi berita. Nah, bagaimana Bu caranya untuk menentukan atau menyimpulkan isi berita? Nah, dalam menyimpulkan isi berita itu ada 6 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Yang pertama adalah peristiwa apa yang terjadi? Nah, yaitu kebakaran hebat menghanguskan pabrik cat ya. Jelas ya untuk jawaban pertanyaannya. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Karyawan pabrik yang sempat panik ketika membantu memadamkan api. Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. 4. Kapan peristiwa itu terjadi? Yaitu pada tanggal 4 Mei 2017, tepatnya pada Rabu malam.
5. Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi sebab adanya hubungan arus pendek listrik di gudang bahan baku pembuatan cat. 6. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana, berarti kalian harus menjelaskan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat seluruh bangunan pabrik hangus dalam waktu singkat. Peristiwa tersebut bermula dari terdengarnya ledakan yang membuat karyawan pabrik memadamkan api. Nah, dari 6 pertanyaan ini ada kata kunci yang harus kalian ketahui, ya. Pertama adalah kata kunci, ya. Pertama adalah kata kunci apa yang harus kalian ketahui, ya. Kata kunci apa? Tadi peristiwa apa yang terjadi. Kemudian kata kuncinya yang nomor 2 adalah siapa. Yang ketiga, di mana. Keempat, kapan. Kemudian yang 5, mengapa. 6, bagaimana. Nah, dari kata kunci ini kalian bisa mengetahui, ya. Tadi yang nomor 1 kita hapus dulu, ya. Apa. Kemudian yang 2 itu siapa, kata kuncinya. Yang ketiga di mana. Nah, yang keempat kapan. Yang 5 mengapa. 6 bagaimana. Nah, ini adalah kata kunci pertanyaannya. Kalau dalam bahasa Inggris biasa ada di SD kalian kenal dengan 5W plus 1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. Ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan adik simba, ya. Unsur-unsurnya dikenal dengan adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, ya. Jadi A, apa, di mana, K, kapan, C, siapa, M, mengapa, B, bagaimana, gitu ya. Yang kalian kenal dengan 5W plus 1H, ya. What, where, when, who, why, how, gitu. Ya, kemudian dari unsur-unsur ini kalian bisa menyimpulkan isi berita. Nah, isi berita ini bisa kalian simpulkan, kalian cari dulu, kalian temukan dulu topik atau judulnya itu apa, ya. Jadi dalam berita yang kalian simak tadi, topik atau judul beritanya adalah kebakaran pabrik cat menghanguskan bangunan dalam waktu singkat. Jadi kalian tulis topik atau judulnya, kemudian sumbernya dari mana berita itu. Kalau berita yang kalian simak tadi itu sumbernya dari YouTube Official Net News. Nah, kalau kalian membaca berita dari koran, misalkan korannya apa? Nah, Jawa Post, ada Radar, ya. Kemudian dari manapun kalian tulis sumber berita itu dari mana, gitu ya. Selanjutnya isi atau unsur-unsur berita yang tadi. Ya, ada 6 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, jawabannya dari ke-6 pertanyaan itu, ya, itu kalian simpulkan. Nah, jadi kesimpulan dari berita yang kalian simak tadi adalah kebakaran hebat telah menghanguskan sebuah pabrik cat di daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, tanggal 4 Mei 2017, Rabu malam. Peristiwa itu terjadi sebab adanya hubungan arus pendek listrik di gudang bahan baku pembuatan cat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat seluruh bangunan pabrik hangus dalam waktu singkat. Peristiwa tersebut bermula dari terdengarnya ledakan sehingga membuat karyawan pabrik panik memadamkan api. Jadi dari unsur-unsur yang sudah kalian cari, kalian rumuskan pertanyaannya dengan 6 kata kunci, kemudian ada jawabannya. Itu merupakan kesimpulan, begitu. Ya. Kemudian menanggapi isi berita. Nah, menanggapi isi berita itu ada aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Jadi dalam menanggapi itu ada 2 aspek, ya. Dilihat dari aspek isi atau struktur berita, kemudian aspek bahasa berita. Dari isi atau struktur berita ada kebenaran dan kelengkapan. Kemudian bahasa berita ada penggunaan kalimat dan pilihan kata. Ya, Bu, bagaimana kita menanggapi berita, tanggapan terhadap berita atau kita menanggapi berita?
dengan dari isi atau struktur berita, kebenaran dan kelengkapan. Begitu pula dengan bagaimana cara kita menanggapi berita, dilihat dari bahasa berita. Nah, ya, kita mulai dari kebenaran dulu ya. Dari isi atau struktur berita, bagian kebenaran. Jadi, kebenaran informasi tersebut kalian tanggapi. Jadi dalam menanggapi kita harus menggunakan bahasa yang sopan ya. Informasi yang disampaikan berita tersebut sangat efektif atau tidak berbelit-belit, yaitu berisi tentang kebakaran di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten yang menyebabkan sebuah pabrik cat hangus terbakar. Jadi dalam menanggapi itu adalah tanggapan, pendapat kalian mengenai berita tersebut. Bagaimana berita tersebut menurut kalian dari sisi kebenaran. Kemudian dari sisi kelengkapan. Nah, lengkap atau tidaknya berita itu sampaikan apa tanggapan kalian mengenai kelengkapan berita tersebut. Contohnya, dari berita yang kita simak tadi. Berita tersebut diinformasikan sesuai dengan fakta yang terjadi, yaitu adanya kebakaran hebat telah menghanguskan sebuah pabrik cat di daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, tanggal 4 Mei 2017 Rabu malam. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat seluruh bangunan pabrik hangus dalam waktu singkat, begitu ya. Kemudian dilihat dari bahasanya, dilihat dari bahasa berita. Yang pertama, penggunaan kalimat. Nah, jadi berita tersebut sangat penting disampaikan sebagai pembelajaran kita semua. Contoh ya, ini anggap saja kalian menanggapi berita tersebut dari sisi penggunaan kalimatnya. Ya, berita tersebut sangat penting disampaikan sebagai pembelajaran kita semua jika ada kebakaran terjadi di sekitar kita. Apalagi jika berita tersebut disampaikan dengan kalimat yang edukatif atau mendidik sehingga tidak terkesan menakuti penyimak berita begitu. Kemudian dilihat dari sisi pilihan kata. Nah, contohnya ya, kalau disampaikan dengan ungkapan yang sederhana, saya kira informasi yang disampaikan akan mudah diikuti oleh setiap kalangan sehingga tidak hanya dipahami oleh kalangan intelektual. Begini, jadi kalau menanggapi berita, kalian tidak harus selalu setuju dengan apa yang disampaikan berita. Maksudnya kalian tidak harus memberikan tanggapan yang positif saja. Kalian bisa memberikan tanggapan negatifnya, tapi tetap harus disampaikan dengan bahasa yang sopan ya. Contoh pilihan kata ini. Dalam pilihan kata ini tanggapannya tidaklah mendukung berita ini, namun disampaikan dengan sopan. Contohnya ya, kalau disampaikan dengan ungkapan yang sederhana, ini ya, contohnya pada pilihan kata ini. Jadi tidak harus kalimatnya positif ya, bisa kalian menanggapinya tidak hanya positif saja, tapi juga bisa menanggapi secara negatif, tapi tetap harus menggunakan bahasa yang sopan ya. Contohnya, kalau disampaikan dengan ungkapan yang sederhana, saya kira informasi yang disampaikan akan mudah diikuti oleh setiap kalangan, sehingga tidak hanya dipahami oleh kalangan intelektual begitu ya. Jadi kalian ini kalau misalkan ada berita, biasanya berita ini menggunakan bahasa yang sangat sulit dipahami ya dari pilihan kata. Mungkin menggunakan bahasa yang bisa dipahami sehingga tidak hanya ke orang-orang yang kaum intelektual atau orang-orang yang terdidik saja, yang maksudnya yang orang-orang yang sekolah tinggi saja yang memahami istilah-istilah dalam berita, tapi juga semua orang bisa memahami istilah-istilah atau kata-kata yang digunakan dalam berita gitu. Ya, cukup sekian saja penyampaian materi dari Bu Eli hari ini. Bu Eli harap kalian selalu menjaga kesehatan di rumah ya, selalu terapkan prokes, protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Tetap di rumah saja, jika tidak ada kepentingan keluar, kalian jangan keluar rumah ya. Semoga materi kita hari ini bisa terserap dengan baik, bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.